Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024. IHSG hari ini terkoreksi 0,17%, close di 7.123 guys ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor batubara. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing guys ya. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu untuk harga acuan batubara ya, karena saya agak sedikit penasaran. Mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya ya. Kenapa kok harga Coal Ice Newcastle ya di sekuritas Stockbit ini naik ya sampai 152 US dollar per ton guys ya. Padahal kalau misalkan saya cross check ya dari tradingeconomics.com dan juga bar chart gitu guys ya, ternyata harga acuan batubara masih di level 146 USD per tonnya. Nah, memang ada kenaikan guys ya pada hari ini sekitar 0,34%. Apakah level 152 USD per ton ini menjadi ramalan atau memang akan terjadi? Gitu guys ya. Nah, ini menjadi hal yang membuat saya penasaran sebenarnya guys ya. Tapi ya harapan saya sih semoga saja ya guys ya harga acuan batubara bisa naik lagi sehingga cuan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Indonesia ini bisa naik juga seperti itu ya. Dan nantinya akan tercermin pada laporan keuangan dari sisi laba bersihnya. Semoga ya ada peningkatan seperti itu. Oke guys, jadi yang pertama kita akan bahas dan juga menganalisa saham Adro guys ya. Kemarin Adro naik 4,40% dan hari ini terpantau banyak yang melakukan distribusi atau penjualan ya guys ya. Terutama untuk investor retail ternyata hari ini terpantau banyak yang profit taking. Nah, jadi hari ini Adro terkoreksi 1,40%, close di 2.810 ya. Kita cek memang stokastik masih bergerak naik, jadi masih ada potensi kenaikan. Dan apakah area 2810 akan menjadi area higher low sebelum Adro bisa lanjut naik lagi? Nah, biasa ya, memang ketika saham itu naik, dia akan ada retrace terlebih dahulu. Dia akan sedikit konsolidasi ya, baru bisa memutuskan apakah akan lanjut naik atau malah terkoreksi ya guys ya, seperti itu. Dan higher low ini juga beberapa kali terjadi di saham Adro, yaitu di range 2600 dan juga 2640-an ya guys ya. Jadi memang biasa terjadi di saham-saham yang sedang uptrend, dia ada koreksi dulu lalu lanjut naik lagi. Nah, jadi Adro kalau misal kita cek dari stokastik memang ada potensi kenaikan lanjutan. Meskipun hari ini terpantau ada small distribution ya, dan investor asing ada yang distribusi, tapi yang menarik adalah di mana retail ini banyak yang jualan ya, ada JEB Sekuritas, lalu ada Samuel, lalu ada Stockbit Sekuritas dan juga Indo Premier gitu guys ya. Jadi sebenarnya menarik ya guys ya, Adro ini ada yang akumulasi ya dari beberapa investor asing, tapi investor retailnya ada penjualan gitu ya. Meskipun AK hari ini jualan 35.600 lot seperti itu. Dan overall memang ada small distribution. Kita lanjut ke saham PTBA guys ya. Untuk PTBA hari ini kita cek ada koreksi 1,71% ya menjelang RUPS-nya besok ya tanggal 8 Mei 2024. Jadi besok akan diselenggarakan RUPS tahunan saham PTBA yang masih menjadi perdebatan di kalangan investor retail. Kira-kira PTBA akan bagi DPR besar atau tidak gitu guys ya. DPR besar itu kalau menurut saya pribadi ya ini di atas 80% dari laba bersih, maka itu menjadi DPR yang tinggi ya, 80%, 85, 90, 95 sampai 100%. Itu menjadi DPR yang tinggi. Lalu untuk DPR yang moderate ya guys atau yang standar lah yaitu kisaran ya mungkin di angka 60 sampai 80%. Ya 60% ke atas itu menurut saya adalah DPR yang standar gitu guys, yang stabil lah ya, standar. Tapi itu pun sebenarnya berpotensi ada penurunan jika DPR-nya di angka 60% ya guys ya. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya di mana PTBA berhasil membagikan DPR 100% dari laba bersih. Dan di beberapa tahun sebelumnya terpantau PTBA itu bagi DPR-nya kisaran 70%-an. Ya, semoga saja tidak di bawah 70% guys, sehingga harga saham PTBA masih bisa tertahan gitu guys ya dan tidak anjlok menjelang kumdet dividennya seperti itu ya. Jadi besok akan diputuskan
Kira-kira PTBA akan bagi DPR berapa persen? Menurut teman-teman nih ya, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Kalau misalkan DPR-nya rendah, di bawah 60%, pasti harga saham PTBA ini akan turun dan juga anjlok guys ya. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang lagi pegang saham PTBA untuk jangka pendek. Tapi untuk yang jangka panjang sih santai aja. Ya karena kita kan memang mengincar dividen rutin dari saham PTBA guys ya. Dan banyak juga investor-investor lain yang terkenal juga ternyata masih hold saham PTBA. Seperti itu guys. Jadi untuk PTBA semoga saja besok bisa bagi dividen besar dengan DPR yang juga tinggi. Hari ini volume distribusinya ada peningkatan ya meskipun PTBA masih berada di area oversold, tapi ya meskipun juga ya kemarin ada potensi reversal dan juga naik, tapi ternyata hari ini ada retracement ya. Semoga saja besok bisa naik lagi ya saham PTBA. Hari ini ada big distribution ya dari beberapa investor asing juga terpantau ada distribusi retailnya masuk ya di saham PTBA dan menjadi top buyer pada hari ini. Jadi PTBA ya kita akan coba lihat besok saja ya, tapi sebelum pengumuman dividen besok ada potensi PTBA bisa menguat dulu ya, lalu nanti keputusannya pas RUPS itu diumumkan ya dividennya. Kalau DPR tinggi maka saham PTBA bisa naik tinggi. Tapi kalau misalkan DPR-nya rendah ya maka berpotensi akan anjlok harga sahamnya. Jadi ini cukup riskan juga ya penentuan juga. Untuk jangka panjang bisa teman-teman manfaatkan penurunannya untuk buyback lagi di harga yang lebih murah guys ya. Ya semoga saja bisa nutup gap nanti di 2600 2700-an gitu ya. Teman-teman bisa dapat harga termurah lagi untuk investasi jangka panjang seperti itu. Tapi tetap ya guys ya, kembali lagi disclaimer on. Lanjut ke saham ITMG guys. ITMG, nah ini menarik ya guys ya. Hari ini naik 1,22%. Wah, naik tipis tapi kok menarik ya. Menariknya apanya nih? Nah, menarik ya karena ternyata investor asing beberapa sudah terpantau masuk. Bukan beberapa, malah mayoritas gitu guys ya. Ada BK, YUZP, KK, YP dan juga AK ini terpantau masuk, dan BK hari ini menjadi top buyer di saham ITMG ya. Ternyata JP Morgan kembali masuk nih di saham ITMG ya pasca ex-date dividen, dan setelah ex-date ini ada penurunan juga ya dari range 26 ribuan ke level 24 ribuan gitu guys ya. Hari ini ada normal akumulasi ya guys ya, close di 24.800. Kita cek stokastik berpotensi akan naik guys. Nah ini menarik ya, dimana harga acuan batu bara ya perlahan-lahan juga memperlihatkan adanya kondisi uptrend. Begitupun juga dengan ITMG guys ya, yang kita tahu bahwa ITMG ini memproduksi batu bara berkalori tinggi gitu ya. Jadi ITMG ya semoga saja bisa rebound lagi ya dan juga uptrend seperti harga acuan batu baranya. Jadi menarik ya, JP Morgan sudah akumulasi saham ITMG seperti itu guys. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada UNTR guys ya. Nah UNTR ini kita cek ya, hari ini juga ternyata sebenarnya ada small accumulation, tapi dari top 1 rata-ratanya masih netral. Penurunan dividen trap UNTR ya sesuai dengan apa yang kita prediksikan gitu ya, karena memang ya hal-hal seperti ini sering kali terjadi gitu guys. Jadi kemarin turun ya sampai di level 22.300-an ya. Hari ini lanjut turun 0,67%, close di 22.250. Jadi kalau misal teman-teman mau kembali beli saham UNTR ya guys ya, kalau misalkan memang besok lanjut distribusi teman-teman, maka boleh coba untuk spekulatif buy di bawah 22.000. Tapi kalau misalkan besok dia sideways dan naik, lebih baik teman-teman hold dulu karena kenaikannya akan sangat terbatas ya, mengingat UNTR sudah bagi dividen. Jadi dia akan sideways, teman-teman bisa tarik ya guys ya area supportnya, dan teman-teman bisa buy di area support gitu guys ya, bukan di area resisten ketika dia sideways. Hari ini yang akumulasi ada IF ya 8.700 lot, lalu KZ juga akumulasi 6.300 lot. Sedangkan mayoritas investor asing masih distribusi. Jadi wait and see dulu lebih baik guys ya. Semoga kita bisa selalu dapat harga murahnya ketika membeli saham yang untuk investasi jangka panjang. Karena UNTR juga masih berada di area oversold-nya seperti itu. Kita lanjut ke saham MBAP guys. Nah MBAP hari ini anjlok 3,40%, close di 3.410 setelah pemberitaan ya guys ya terkait dengan dividennya yang ternyata kecil. Ya, dividen yield untuk final 2024-nya itu kisaran 1% atau mungkin sampai 2%-an aja. Jadi kecil guys ya.
Dan ini menjadi fenomena kedua ya, di mana dividen final itu lebih rendah dibandingkan dividen interimnya. Jadi MBAP sudah bagi dividen interim di akhir tahun 2023 lalu, dan itu lebih tinggi dibandingkan dividen yang akan dibagikan sebagai final di tahun 2024. Nah, ini pun sempat terjadi ya guys ya kemarin di saham ITMG seperti itu. Meskipun ITMG sebenarnya sudah mulai menarik lagi nih di level 24 ribuan ya. Tadi kita lihat ternyata JP Morgan tertarik untuk akumulasi kembali saham ITMG, meskipun ITMG terpantau masih cukup normal akumulasinya seperti itu ya. Tapi overall di sini kita cukup tertarik ya dengan ITMG karena asingnya sudah mulai masuk. Kembali lagi ke MBAP guys ya. Nah, ketika pendapatan dan juga laba bersih sebuah saham di sektor batubara yang kita tahu adalah sebuah saham yang siklikal, dan laba bersih pendapatannya itu turun gitu guys ya, maka proyeksi dividennya itu akan turun juga. Sama halnya dengan saham MBAP. Ketika labanya turun gitu guys ya, dan bahkan ada kerugian pada beberapa kuartalnya, maka potensi pembagian dividennya itu tidak akan besar guys, tidak akan besar gitu guys ya. Jadi tetap laba bersih adalah patokan kita dalam berinvestasi. Kalau misalkan peningkatan laba bersihnya bagus dan dihasilkan dari pendapatan yang ibaratnya dari operasional perusahaan gitu guys, dari pendapatan operasional, maka itu adalah sentimen yang sangat bagus untuk investasi jangka panjang. Tapi terbalik ya guys ya, jika laba bersihnya terus turun gitu guys ya, dan mengalami kerugian, maka itu menjadi sentimen yang sangat negatif. Para investor jangka panjang pun pastinya akan exit, akan keluar dari saham tersebut. Seperti itu guys. Apalagi kita cek ya guys ya, ternyata stokasiknya juga ini sudah overbought ya. Sejak tanggal 2 Mei 2024. Jadi memang sudah overbought, jadi wajar dia akan turun dan melanjutkan penurunan. Bisa sampai di level 3230, bahkan mungkin bisa tembus di support terdekat ya guys ya, di 3230 seperti itu. Tapi hari ini retail terpantau ada masuk guys ya. Jadi hati-hatilah ya buat teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengindahkan atau tidak memperhatikan dari sisi fundamentalnya juga. Fundamental itu juga penting, teknikal juga penting. Kalau menurut saya seperti itu guys. Kita lanjut ke saham Harum. Untuk Harum ya hari ini naik 1,08%, close di 1.400 per lembar saham ya untuk Harum. Sepertinya saya belum lihat guys ya adanya rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 ya untuk Harum. Belum ada laporan keuangannya ya, tapi saya akan cek aja nih guys di sini ya biar gak penasaran juga. Kalau misalkan laba bersihnya bagus ya biasanya sih suatu saham akan naik ya, tapi tidak mesti ya, tidak mesti semua saham yang labanya naik itu harganya juga naik ya. Jadi tidak semua, tapi mayoritas seperti itu, dan itu terjadi guys ya di di awal tahun 2024 ini. Saham-saham yang laba bersihnya mengalami kenaikan ya, itu langsung diapresiasi oleh market. Contohnya JPFA, XCL, lalu Pegas, itu juga ya. Saham-saham yang labanya mengalami kenaikan itu harganya langsung naik gitu guys ya, langsung loncat. Jadi Harum ya belum merilis laporan keuangan kuartal 1, tapi hari ini dengan kenaikan 1% close di 1.400. Hari ini Harum lanjut akumulasi guys ya dari IF dan juga BQ. Ini menarik guys ya, karena IF ini akumulasi 51.800 slot, BQ juga akumulasi 3.100 slot guys ya, meskipun mayoritas investor asing terpantau masih distribusi. Tapi Harum ya karena dia masih berada di area oversold-nya, jadi sangat menarik, masih menarik ya guys ya untuk tambah muatan di area yang belum naik terlalu tinggi. Ini paling naiknya ya mungkin sekitar 6 sampai 7%-an gitu guys ya, sampai di 1.400 dari area yang waktu itu kita analisa guys ya, itu di 1.300-an seperti itu ya. Jadi semoga saja Harum nanti ketika rilis laporan keuangan labanya naik dan harga sahamnya juga bisa ikut diapresiasi oleh investor besar. Kita lanjut ke saham Indi. Indi juga kayaknya belum guys ya, belum rilis ya laporan keuangannya sampai dikasih tato gitu guys ya. Jadi itu tatonya adalah keterlambatan laporan keuangan. Nah, jadi untuk Indika Energy hari ini masih close di area yang sama, tapi kita melihat memang seller hari ini cukup kuat. Jadi ada normal distribution dari top 1 yaitu dari Indo Premier ya, 7.400 slot penjualannya. Investor retail terpantau distribusi pada hari ini, tapi asingnya ya terpantau masuk meskipun tidak terlalu besar. Jadi untuk Indi masih punya potensi kenaikan, apalagi jika laba bersih kuartal satunya bagus gitu ya. Dan dari stokastik juga ya seperti yang tadi saya katakan ya, ada potensi kenaikan. Meskipun ya jika rilis kuartalannya itu jelek, anjlok ataupun merugi, ya itu sebenarnya harganya bisa langsung turun juga.
gitu guys ya. Jadi tidak menjamin 100% juga sebenarnya, tetap ada faktor-faktor X yang menentukan naik atau tidaknya sebuah saham gitu guys ya. Pasti ada faktor apa ya? Faktor triggernya. Itu yang entah itu dari laba bersih, entah itu dari corporate action, dividen, akuisisi, DPR besar ya guys, dividen jumbo itu juga bisa menjadi trigger kenaikan harga dari sebuah saham. Lanjut ke saham ABMM. Untuk ABM Investama kemarin sempat melemah guys ya, 8,39% dan ini mulai naik lagi nih di 2 hari terakhir. Kemarin naik 1%, hari ini naik 0,52%an guys ya, close di 3.860. Tapi dari candle memang kita melihat ya hari ini sellernya cukup kuat. Jadi yang jualan cukup masif sehingga hari ini ya tanggal 7 ada big distribution. Ya, kita cek dulu ya distribusinya dari IF ya 10.000 lot. Lalu yang akumulasi ada CC dan juga OD guys. Jadi overall ABMM ini masih terpantau ada distribusi. Nah, ABMM masih berada di area oversold. Jadi potensi kenaikannya sebenarnya masih cukup terbuka lebar ya guys ya. Hanya saja karena laba ABMM ini turun, maka banyak sekali para investor yang menunggu keputusan dari pembagian dividen final di tahun 2024 ini. Apakah dividennya akan tinggi atau tidak? Tapi menurut saya pribadi sih memang ini tidak akan terlalu tinggi dari sisi dividen payout ratio-nya. Karena ABMM masih memiliki hutang ya atau debt to equity ratio yang cukup tinggi, sehingga saya lihat ya memang ABMM ini harus menyesuaikan ya guys ya pengeluaran mereka. Dengan pembagian keuntungan dividen ya, mereka harus manage juga ya dari sisi rasio hutangnya seperti itu. Semoga nanti hutang dari ABMM ini bisa segera terbayarkan secara berkala guys ya. Kita akan coba lihat juga ya guys ya untuk saham-saham yang hari ini paling banyak distribusi oleh investor asing ya. Paling banyak distribusi hari ini adalah BRI, BCA, lalu ada Astra International, Akra ya yang tadinya uptrend ya ini perlahan-lahan mulai turun. Lalu ada Jasa Marga yang kemarin juga sempat naik ya, ternyata hari ini distribusi atau net sell asing. Lalu ada BNI, Antam, UNTR ya, UNTR masih net sell juga. MAPI, Buka, BRIS, Medco, SSIA, Goto ya. Goto juga kemarin sempat diakumulasi guys. Jadi kalau misalkan besok naik dan misalkan hari ini turun dan besok naik, berarti akumulasinya berlanjut ya seperti itu. Lalu ada TOWR, Aman, Adro ya. Adro ternyata net sell asing ya 10 miliaran. Lalu ada Mayora dan juga Cuan. Hari ini adalah saham-saham yang menjadi saham yang paling banyak dijual oleh asing. Nah, kalau misal teman-teman bertanya ya, ini kan asingnya net sell ya, karena kan akumulasinya tidak sebesar distribusinya. Nah, dana asing itu larinya kemana? Kalau misal teman-teman bertanya seperti itu, saya bisa jawab ya, just information buat teman-teman, di mana investor asing itu terpantau memborong SBN atau surat berharga negara. Ya, kemungkinan karena BI ya menaikkan suku bunga dari 6 sampai 6,25%, sehingga imbal hasil yieldnya SBN itu mengalami peningkatan dan menarik perhatian para investor asing, sehingga dana investor asing lebih banyak masuk ke SBN atau surat berharga negara gitu guys ya. Sedangkan ya asing di saham itu malah net sell ya. Teman-teman bisa cek ya guys ya, BRI net sell 500 miliar, BCA net sell 135 miliar, Astra International juga masih net sell ya, Akra juga net sell masing-masing 43 miliaran seperti itu ya. Nah, jadi akumulasi asing ya terhadap saham ini sebenarnya masih ada ya, karena pastinya ada yang jual, ada yang beli juga gitu guys ya. Nah, untuk saham-saham yang diakumulasi asing ada Inco, lalu ada Telkom. Nah, Telkom ini menarik guys, karena kemarin kan Telkom itu didistribusi ya, sekarang berbalik akumulasi. Lalu ada Brand, MDKA, Bevin, SMGR, Pegas, TCPI, Film, lalu ada Tepia, BP, Oasa, JPFA yang lanjut akumulasi pada hari ini dan naik ya, meskipun tipis naiknya 1,56%. Lalu ada PGEO, Mika, MBMA, Sido, ESA dan juga Silo. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan pantauan kita terhadap saham-saham batubara. Semoga harga batubara ya benar-benar naik ke 152 USD per ton ya, sehingga nanti perusahaan batubara Indonesia bisa cuan besar lagi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.